datang di podcast kami, podcast dari kelompok 5. Di sini kelompok kami akan membahas tentang perampokan. Membahas tentang perampokan menjadi pertanyaan untuk kita semua nih, apa itu sih perampokan? Pertama, perlu kita tahu apa yang memutuskan orang untuk menjadi perampok sih? Sebenarnya banyak sih faktornya. Yang pertama itu biasanya karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi karena dia sulit hidup, terus dia dapat pekerjaannya susah, terus akhirnya ada pikiran-pikiran jahat yang ya kayaknya gue merampok aja dah, lebih gampang. Berarti tuh kayak jatuhnya kayak kehidupan yang menuntut dia kayak gitu ya? Iya. Jadi dia nggak mau keluar dari zona dia keterpurukan itu. Bener. Dia putuskan jalur yang menurut dia nih alternatif paling. Iya benar, kayak cara instannya gitu loh. Ya. Menarik juga ya kalau kita bahas tentang perampokan. Nah, perlu kita tahu juga bahwa perampokan itu kan ada beberapa jenisnya tuh. Iya. Sekarang apakah ada jenis perampokan yang paling umum terjadi di masyarakat sih, yang paling banyak ditemukan di kalangan masyarakat? Itu jenis perampokan apa sih yang paling umum terjadi? Sebenarnya yang paling umum terjadi itu perampokan bersenjata. Kadang banyak orang-orang yang pulang malam tiba-tiba ditodong, kayak contohnya begal gitu. Cuman perampokan secara cyber juga sebenarnya banyak, cuman nggak terlalu sebanyak perampokan bersenjata. Karena kalau perampokan cyber kan dia membutuhkan seseorang itu pengetahuan yang tinggi nih, dia pandai mengoperasikan komputer, dia paham tentang teknologi lah. Berarti yang paling umum terjadi itu perampokan bersenjata ya? Iya. Nah sekarang ini kan kita di podcast kami ini kami kehadiran salah satu narasumber. Nah narasumber kami ini dia adalah salah satu korban perampokan bersenjata. Nah untuk kejelasannya teman-teman semua bisa saksikan cerita berikut ini. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Kak. Oke, kenalin, nama gue Niken, gue dari Universitas Bogor. Oke, Niken, mau nanya dong, gimana sih pengalaman kakak lagi dirampok itu? Jadi pengalamannya itu kejadian sekitar bulan lalu. Itu lagi pas udah mulai banyak tugas lah. Jadi gue ngerjain tugas di luar, nongkrong sekalian. Balik itu malam. Itu gue balik bareng sama teman gue, tapi gue turunnya di depan gang. Ya, depan gang. Nah udah di depan gang itu gue salah turunnya, itu gangnya sepi banget, emang jarang banget orang lewat. Terus itu jalan lah nyantai. Itu ada motor nih di belakang gue. Nah kira tuh motor cuma lewat aja. Gak curiga sama sekali kan? Nggak curiga apa. Terus kita jalan, nah tiba-tiba motor itu berhenti. Ada yang turun dari motornya. Nah iya gue juga nggak curiga apa-apa ya, tetap jalan. Terus tiba-tiba kayak diikutin gitu. Nah gue lihat lah pakai kamera. Nah itu ikutin gue. Udah gue ngikutin, terus dia itu tiba-tiba datang ke tempat gue. Hadang gitu? Iya, hadang gitu. Terus ngeluarin kayak pisau kecil, terus ditodong lah. Itu tasnya isinya apa aja? Gak gue jawab lah mau ngapain gitu. Nah itu akhirnya kayak dia maksa tuh tarik-tarikan. Sudah gitu tarik-tarikan, dia ngeluarin pisau kecil itu kan takut lah. Udah takut, akhirnya gue lari aja gitu, tas gue tinggalin. Biar aja lah. Ya. Oh jadi gitu ya, tapi kan itu tasnya kakak tinggalin ya, untuk pelakunya gitu kira-kira gitu sih kak wajahnya apa? Itu dia pakai helm, pakai masker gitu, jadi nggak tahu gitu. Helm full face gitu ya? Enggak, kayak helm biasa, terus tapi pakai masker lagi. Masker, oh. Terus kakak setelah kejadian itu ada niat untuk melaporkan ke pihak berwajib, apa cerita aja gitu ke temen, apa ya udah dibiarin gitu, cerita sama orang-orang rumah, tapi orang-orang rumah juga bingung sih mau ngapain gitu, soalnya kan di tas nggak ada apa-apanya kan, dompet dikantongin, cuma ada laptop aja. Kira-kira laptopnya tuh filenya berbahaya, apakah penting nggak apa? Penting sih. Sebenarnya penting, cuman langsung di backup. Ada ya. Tapi nggak mau laporin gitu ke pihak berwajib atau yang untuk mengusahakan balik gitu barang-barang. Juga sih mau ngelapor kan
kejadian ini juga nggak tahu pelakunya siapa, terus pemerintah gimana pelaku nggak tahu. Kita kan udah dengar tadi cerita dari Kanike tentang pengamalannya dirampok. Nah, untuk dampak korbannya yang pertama itu dia merasa kehilangan harta benda, karena harta benda sangat sulit, bukan sangat sulit sih, tapi bagi yang tidak mempunyai ekonomi stabil mungkin terasa sangat berat banget kalau misalnya harta benda mereka diambil. Terus yang kedua, dampak psikologisnya itu trauma berat yang dialami karena mereka ditodong oleh senjata tajam. Karena dari senjata tajam itu mental mereka sangat kacau. Terus yang kedua, mereka jadi trauma berat untuk keluar malam lagi, karena dari kejadian tersebut mereka tidak ingin melakukan atau tidak mau keluar malam lagi. Jadi jika Anda sebagai korban dari perampokan bersenjata tajam, saran-saran yang dapat kelompok kami sampaikan itu, yang pertama ada tetap tenang. Cobalah untuk kita bersikap tenang, jangan melawan si pelaku dan jangan melawan. Terus juga kita harus mengikuti apa mau dia, mencoba bersikap kooperatif mungkin dengan dia. Terus yang kedua itu ada ikuti instruksi dia. Terus yang ketiga itu ada perhatikan ciri-ciri si pelaku, karena nanti dengan kita mengingat bagaimana wajah dia itu bisa kita gunakan untuk melapor ke pihak berwajib. Lalu yang keempat itu ada tidak menyentuh senjata tajam yang digunakan oleh pelaku. Hindari sebisa mungkin senjata tajam tersebut karena keselamatan diri kita lebih penting daripada keselamatan harta benda tersebut. Terus laporkan segera kepada pihak berwajib apabila kejadian tersebut telah berlangsung. Baik teman-teman semua, itulah podcast kami tentang perampokan. Perampokan itu merupakan salah satu faktor kejahatan yang telah merajalela di kalangan masyarakat. Perampokan itu terjadi karena tuntutan-tuntutan kehidupan seperti tuntutan ekonomi yang membuat seseorang itu melakukan aksi perampokan. Itu terjadi juga karena pribadi itu, individu itu gagal mengontrol diri dan memahami norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perampokan sendiri memiliki dampak yaitu secara material maupun non material. Secara material kehilangan harta benda, secara non material psikisnya terganggu, mengalami trauma yang berat. Apalagi korbannya itu kayak anak di bawah umur atau perempuan. Dan cegahannya tetap waspada, tetap hati-hati, hindari daerah-daerah yang sepi, di daerah yang jatuhnya rawan untuk perampokan. Pada intinya tetap waspada, tetap mengutamakan keselamatan diri dan segera melaporkan segala tindakan-tindakan yang mencurigakan, yang dianggap berpotensi untuk mencelakai diri sendiri. Jangan takut untuk berteriak minta tolong dan kalau bisa menghindar dari tempat-tempat yang rawan perampokan. Sekian podcast kami tentang perampokan. Saya Kelvin Kudmasa, Saya Devigo. Saya Selvi. Saya Mutia Zahra. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.